Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi STT Spirit. Di video belajar kali ini saya akan mengajar tentang mata kuliah sosiologi dari sudut pandang Kristen ya, atau sosiologi Kristen. Nah, kita langsung saja pada materinya. Tetapi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa lewat modul video pembelajaran ini saya akan memberikan dasar dan garis besarnya saja. Nanti modul pelengkapnya adalah lewat bahan PDF yang akan dibagikan pada teman-teman mahasiswa sekalian. Pengertian dari sosiologi adalah itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan atau teman, sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara hurufiah ini sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat atau tentang hubungan pertemanan, hubungan dalam lingkungan masyarakat. Nah, sementara dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat ini adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya. Jadi ilmu dari sosiologi ini hendak mempelajari masyarakat, mempelajari perilaku masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang sedang dibangunnya. Nah, kelompok manusia ini mencakup keluarga ya, yang terkecil, suku, bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, organisasi ekonomi maupun sosial. Nah, istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial itu dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis yang bernama Auguste Comte pada tahun 1842, dan dia juga dinobatkan sebagai bapak sosiologi sedunia ya, karena dia pencetus pertama sosiologi dalam disiplin ilmu atau sebagai disiplin ilmu. Nah, selanjutnya ada Emile Durkheim, ilmuwan sosial Prancis yang kemudian berhasil melembagakan sosiologi sebagai disiplin akademis dan lebih populer lagi, ya, menjadi lebih populer lagi sebagai ilmu akademis. Nah, di Inggris ada yang bernama Herbert Spencer. Dia mempublikasikan sosiologi pada tahun 1876. Nah, kalau di Amerika itu ada Lester Ward mempublikasikan Dynamic Sociology sebagai sebuah ilmu. Itu sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain ataupun umum. Ya. Nah, secara konkretnya atau secara simpelnya kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari ilmu sosiologi adalah pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain ataupun umum. Auguste Comte membagikan sosiologi itu atas statistika sosial. Jadi dia membagikan sosiologi atas statistika sosial dan dinamika sosial. Nah, ini sosiologi akhirnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut dalam hal keilmuan ya. Pertama, dia bersifat empiris, yaitu didasarkan pada observasi atau penelitian dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Kedua, dia bersifat teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi tersebut. Nah, ketiga, dia bersifat kumulatif, yaitu teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Keempat, bersifat nenotis, yaitu tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta tertentu, tetapi untuk menjelaskan fakta tersebut. Nah, Comte mengatakan bahwa tiap-tiap cabang ilmu pengetahuan manusia mesti melalui 3 tahapan perkembangan teori secara berturut-turut, yaitu keagamaan, metafisika atau abstrak, dan saintifik atau positif. Nah, dalam pengkajian sosiologi di Indonesia
kita mengenal nama-nama seperti Profesor Selo Sumarjan. Nah, dia menyebutkan masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan apa yang disebut kebudayaan. Ada juga Profesor Kuncharaningrat. Ya, dia menyebutkan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu atau berlangsung, terus berkelanjutan dan terikat oleh rasa identitas bersama, yaitu kebudayaan setempat. Jadi sekumpulan orang yang terjadi hanya sebentar dan tidak terikat oleh adat atau budaya secara berkelanjutan, mereka belum bisa disebut sebagai masyarakat. Contohnya kerumunan penonton sepak bola atau kerumunan para penonton konser. Nah, adapun ciri-ciri sebuah masyarakat itu kurang lebih dijabarkan oleh para ilmuwan sosiologi Indonesia di atas sebagai berikut. Pertama, ciri-ciri sebuah masyarakat itu memiliki kesatuan sosial dan telah hidup bersama cukup lama. Kedua, terjadi interaksi aktif antar individu dan kelompok. Nah, ketiga, dalam berinteraksi berpedoman pada sistem dan adat istiadat tertentu. Keempat, kehidupan bersama tersebut berlangsung terus-menerus. Kelima, mereka merasa terikat oleh rasa identitas bersama, yaitu kebudayaan. Keenam, setiap anggota merasa menjadi bagian dari kelompoknya. Nah, berikut ketujuh, mereka saling membutuhkan, saling bergantung, dan perlu kerjasama. Kedelapan, kehidupan bersama itu bersifat dinamis, mengalami perkembangan dan perubahan. Nah, di bawah ini juga ada karakteristik sosiologi. Nah, beberapa karakteristik sosiologi dapat dijabarkan seperti sosiologi ini termasuk kelompok ilmu sosial, yaitu kelompok ilmu yang mempelajari peristiwa atau gejala-gejala sosial, hubungan di tengah pergaulan masyarakat. Nah, sosiologi juga bersifat kategoris, yaitu tidak normatif. Dia membicarakan objeknya secara apa adanya, secara real, dan bukan bagaimana seharusnya. Sosiologi juga bersifat generalis, yaitu sosiologi meneliti atau mencari prinsip atau hukum-hukum umum interaksi manusia. Berikut sosiologi bersifat abstrak, yaitu wujud kesatuannya yang bersifat umum atau terpisah-pisah. Nah, berikut juga sosiologi merupakan ilmu yang umum, yaitu mempelajari umum yang ada pada setiap interaksi umum. Nah, sosiologi juga terakhir termasuk ilmu murni, yaitu tujuan penelitian sosiologi semata-mata demi perkembangan ilmu itu sendiri, bukan untuk kepentingan kehidupan praktis, apalagi untuk kepentingan politik sebenarnya. Nah, kita mencoba mengkaji kira-kira dari sudut pandang Kristen, seperti apa sebenarnya kita menelaah sosiologi ini, atau ilmu tentang perkawanan atau hubungan dalam lingkungan masyarakat, dalam satu populasi kelompok manusia. Nah, pada awalnya Tuhan menciptakan Adam, dia melihat Adam tidak layak hidup sendiri, harus memiliki teman, harus memiliki kawan. Sehingga dia menciptakan Hawa sebagai pendamping teman bagi seorang Adam. Ini bukan hanya berbicara soal pendamping atau jodoh sebuah keluarga atau hubungan manusia untuk menciptakan satu keluarga, tapi ini bersifat sosiologi, yaitu manusia memang membutuhkan rekan, membutuhkan teman. Ya, Tuhan tahu kebutuhan manusia tersebut sehingga dia menciptakan teman bagi Adam. Nah, ada hal yang terjadi di mana hubungan sosial manusia itu menjadi rusak. Awalnya adalah pengetahuan baik dan jahat oleh karena dosa. Nah, pengetahuan ini membuat hubungan atau dosa ini membuat hubungan manusia dengan Allah itu rusak, itu terputus ya. Nah, akibat dari rusaknya hubungan manusia dengan Allah, akhirnya itu berdampak pada rusaknya hubungan manusia dengan sesama ataupun dengan lingkungan sekitarnya, termasuk dengan alam. Jadi manusia antar sesama manusia jadi tidak saling bersahabat. Manusia dengan alam pun jadi tidak saling bersahabat. Ada pengetahuan baik dan jahat, buah dari dosa itu yang membuat manusia akhirnya menjadi makhluk yang tidak lagi murni, tetapi penuh dengan pengetahuan dan pertimbangan.
yang membuat akhirnya mereka rentan dengan perselisihan. Nah, ada yang mengatakan bahwa perselisihan itu akan semakin rentan terjadi jika kita berada dalam satu kelompok masyarakat. Nah, sebenarnya mau dia hubungan dengan satu orang ataupun dengan 2 sampai 10 orang atau sekian ratus orang pun itu sama saja, tetap rentan memiliki perbedaan pendapat, perselisihan paham, ataupun akhirnya problema. Sebab kondisi manusia ketika mereka terpisah dengan Allah, hubungan yang menjadi rusak dengan Allah, memiliki batasan dalam hubungan dengan Allah tidak seperti semula lagi, itu pada akhirnya manusia kehilangan kepuasan. Nah, bagaimanapun juga dia mencari kepuasan lewat satu hubungan itu, dia tidak akan mendapatkannya kembali seperti sedia kala sebelum dia jatuh dalam dosa. Jadi manusia ini mencari kepuasan lewat hubungan sosial, mau dengan sesamanya, baik dengan suami istrinya atau dengan keluarga anak cucunya, dengan rekan-rekannya. Dia tetap tidak akan mendapati satu pemuasan yang benar-benar memberikan dia kepuasan batiniah. Nah, ini sangat penting untuk kita sadari sehingga kita bisa menerima Yesus Kristus seutuhnya, mengakui dia bahwa dia sesungguhnya pengubah hidup kita, pemberi kepuasan yang membuat hubungan sosial kita kembali seperti sedia kala, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus Kristus ini adalah Adam yang kedua, yang memenuhi, yang menyempurnakan apa yang tidak bisa disempurnakan oleh Adam yang pertama, manusia daging. Sementara Yesus dikatakan manusia roh dalam wujud jasmania atau daging manusia. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa awal dari hubungan yang baik, awal dari hubungan yang memberikan kedamaian, kepuasan itu berawal dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Allah merekonsiliasi hubungannya dengan manusia, dia datang kembali mencari manusia karena manusia tidak bisa menggapai dia, dan dia harus yang menggapai manusia, sehingga dia datang lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus untuk memperbaharui kembali hubungan manusia dengan Allah. Nah, di dalam Yesus akhirnya kita mendapatkan kembali hubungan yang benar, hubungan yang erat, hubungan yang tidak diikat oleh hukum-hukum tertentu, bukan hukum Taurat sekalipun, hubungan yang bisa dilakukan setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Nah, dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ini atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini, akhirnya kita bisa menikmati kembali hubungan lintas waktu dan lintas tempat tersebut dengan Tuhan. Nah, kembalinya hubungan yang baik dengan Tuhan itu akan berpengaruh, kita baru bisa mulai belajar bagaimana berhubungan yang baik dengan sesama. Dengan Tuhan dulu, menikmati dia dalam hubungan yang benar, kita bisa berhubungan baik dengan diri kita, puas dengan diri kita, baru kita bisa berhubungan baik dan belajar puas dengan sesama. Seperti apapun kondisi lingkungan sesama kita atau kondisi keadaan penerimaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini memang berat karena kita butuh penundukan diri, kita butuh pengorbanan, tetapi sebenarnya ringan karena Tuhan Yesus yang mengambil alih semuanya itu terlebih dahulu di dalam kita. Sehingga jika kita semakin menikmati hubungan yang indah, yang akrab dengan Dia, dengan Allah lewat Kristus Yesus di dalam kita, maka kita bisa menikmati hubungan yang indah, yang baik, yang nikmat dengan sesama. Meskipun kondisi di luar diri kita ini kita dimusuhi mungkin, atau tidak seperti yang kita inginkan, penerimaan yang mereka lakukan terhadap kita, yang lingkungan lakukan terhadap kita, itu menjadi kepuasan bagi kita secara batiniah. Karena Yesus sudah memuaskan diri kita, sudah menjadi semakin penuh di dalam kita. Nah, ini yang sangat penting, di mana pada akhirnya saya sendiri secara pribadi
Setelah melihat ini, bagaimana Tuhan datang ke dalam dunia lewat pribadi Yesus Kristus, maka saya bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil kesimpulan bersama-sama. Saudara boleh berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus untuk mengkajinya secara pribadi soal pernyataan saya ini dalam mata kuliah ini, bahwa Bapak sosiologi yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Karena Dia adalah awal dari hubungan, mempersatukan manusia dengan Allah kembali dalam satu hubungan yang benar, dan Dia bisa mempersatukan kembali saudara kita ya secara pribadi dengan diri kita. Kita mampu menerima diri kita, mampu mengampuni diri kita, mengasihi diri kita. Ini perlu sekali kita dalami, minta tuntunan Roh Kudus, mengasihi diri kita, ya, mengampuni diri kita oleh kemampuan yang dari Dia, bukan dari kita. Nah, ini awal kita rekonsiliasi. Awal dari pembaharuan hubungan dengan Allah itu akhirnya menjadi pembaharuan hubungan dengan diri kita sendiri, dan akhirnya dengan sesama, dan akhirnya dengan alam semesta. Sehingga gejolak-gejolak sosial atau gejolak-gejolak alam yang terjadi tidak lagi menjadi bencana atau luka bagi kita, tapi menjadi berkat. Oleh karena Yesus Kristus, Bapak sosiologi yang sesungguhnya itu, sudah berpribadi menjadi berkat di dalam diri kita. Ini sangat penting sekali, teman-teman, untuk kita memahami betapa dalamnya, betapa kayanya pribadi Yesus Kristus ini, atau kebenaran Allah, kekayaan Allah yang tersimpan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Paulus dikatakan dinyatakan kepada kita, orang-orang percaya. Nah, mari kita kaji mengenai beberapa ciri sosiologi yang sempat saya jabarkan tadi dalam pandangan atau dalam perspektif Kristen, sosiologi Kristen. Jadi Auguste Comte berkata bahwa sosiologi ini bersifat empiris, didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Ini didasarkan pada penelitian, didasarkan pada logika berpikir yang sehat, dan yang hasil dari kesimpulan dari observasi dan akal sehat tersebut menghasilkan kesimpulan yang tidak spekulatif, kesimpulan yang tidak mengira-ngira, kesimpulan yang sahih begitu. Nah, ini menurut Auguste Comte, ini salah satu sifat dari sosiologi. Jadi ilmunya benar-benar real, berhadapan langsung dengan lapangan. Demikian ya, kalau mau dikatakan secara simpel. Nah, sebenarnya sejak manusia jatuh dalam dosa ini, teman-teman, manusia berusaha dengan berbagai ilmu pengetahuan, dengan berbagai kemampuan mereka untuk mencari tahu seperti apa dunia ini, seperti apa dirinya, seperti apa sesama dan dunia ini. Sebenarnya sebelum jatuh dalam dosa, Adam pun melakukan hal yang sama, tetapi dalam kemuliaan dan kemurnian Allah, dalam kesempurnaan Allah. Nah, manusia melakukan hal yang sama seperti yang Adam lakukan, tetapi tidak lagi dalam kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Dia melakukannya dalam derita, dia melakukannya dalam ketidaksempurnaan. Nah, ini ilmu yang dihasilkan, apapun yang dihasilkan oleh manusia sejak mereka jatuh dalam dosa, itu tidak sempurna, tidak sesempurna seperti sebelum mereka jatuh dalam dosa. Nah, itulah pentingnya bagaimana Yesus Kristus harus kita terima secara pribadi untuk menyempurnakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari dan nikmati. Nah, ini sangat penting untuk kita dalami dan kita pahami secara pribadi, teman-teman. Nah, mengacu dari tadi, sosiologi ini bersifat empiris yang didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak spekulatif. Coba kita kaji bersama. Ada banyak penelitian di dunia ini ya, berbagai macam bidang ilmu, disiplin ilmu melakukan penelitian ini, penelitian itu, dan berusaha dipadukan dengan akal sehat. Tetapi jika kita banyak ya berwawasan, coba kita lihat
Masing-masing ilmuwan memiliki pendapatnya masing-masing, dan itu semua menghasilkan berbagai macam perdebatan. Nah, perdebatan yang timbul dari hasil observasi masing-masing para ilmuwan ini, itu didasarkan pada bisa tidaknya diterima oleh akal sehat. Akal sehat masing-masing. Jadi ada ilmuwan A melakukan observasi A, itu menurut dia memasuk dengan akal sehatnya, dengan logiknya. Ilmuwan B, observasi yang berbeda, dia berkata, oh tidak, A tidak akal sehat, saya yang akal sehat. Nah, terjadi banyak perdebatan tentang ilmu pengetahuan. Lalu ada ilmu pengetahuan standar yang sebentar kita pelajari sekarang. Yang standar dalam arti bisa masuk dalam pengetahuan yang dibagikan kurikulum sekolah ataupun universitas. Nah, kemungkinan besar mereka-mereka inilah yang diakui secara umum. Meskipun sebenarnya masih ada beberapa hal yang memiliki celah-celah untuk diperdebatkan atau masih belum sahih hasil dari observasinya. Dan ada yang observasinya masih harus terus berjalan. Perlu banyak pengkajian lagi sampai menghasilkan satu hasil yang tidak spekulatif, tidak mengira-ngira. Yang bukan teori, benar-benar real, yang bukan hanya sebatas teori, begitu. Nah, jadi teman-teman, jika kita kaitkan dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Manusia bisa meneliti dengan segala macam kepintarannya. Dia pakai akal sehat masing-masing. Akal sehat saudara dan saya ataupun kita yang sedang mengikuti mata kuliah ini pasti akan memiliki, meskipun secara umum memiliki banyak kesamaan, tetapi pasti ada hal-hal yang bisa diterima oleh si A, tidak bisa diterima oleh si B. Begitupun seterusnya. Inilah kompleksitas hidup manusia. Inilah manusia kompleks. Sangat dinamis. Selain dia dinamis, berubah-ubah, dia juga kompleks. Banyak perbedaan. Nah, ini rentan dengan masalah. Rentan dengan perbedaan pendapat, perselisihan. Begitu. Nah, hanya ada satu yang bisa mempersatukan ini. Coba kita cari, ya. Ilmu apa ataupun ilmuwan mana yang bisa mempersatukan manusia, yang bisa mempersatukan logika manusia, yang bisa mempersatukan akal sehat manusia, yang bisa mempersatukan hak dan kewajiban manusia untuk memiliki rasa kepuasan yang sama selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak sedang penggiringan, tetapi kita memang belajar sosiologi Kristen. Dan kita memang harus mendasari bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Itu yang benar, iman. Jadi tidak ada yang bisa membatasi ruang gerak dari Yesus Kristus jika Dia memenuhi di dalam pribadi kita. Jika Kristus menjadi penuh di dalam kita, maka apapun yang kita kerjakan, kita pelajari, kita teliti, kita usahakan, itu sebenarnya harus berdasarkan dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, untuk kemuliaan Dia. Dan Dia ada di situ untuk diberitakan, teman-teman. Dan Dia ada di situ untuk mencerahkan kita. Jadi hikmatnya itu selalu muncul tiap saat, berbarengan dengan hubungan pribadi dengan Dia, berbarengan dengan firman-Nya secara pribadi kepada kita. Demikian, teman-teman. Saya yakin Roh Kudus itu, yaitu Yesus Kristus dalam kita lewat Roh-Nya, Roh Kristus, Roh Kudus, itu ada selalu berhubungan dengan kita. Tinggal kita melatih kepekaan kita saja. Panggil Dia setiap hari, nikmati Dia setiap hari. Dia akan menguasai hidup kita, pola pikir kita, pikiran Kristus. Kristus menaklukkan dunia ini lewat kita, itu bukan sebatas hal-hal materi. Oh, kalau sudah jadi bos, sudah menaklukkan dunia ini, sudah jadi sukses, sudah menaklukkan dunia ini. Tidak. Dia menaklukkan diri kita. Diri kita ini sepenuhnya bersandar dan mengakui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, sehingga Dia memenuhi kita, sehingga tidak ada sesuatu pun yang di sekeliling kita, atau yang sedang kita kerjakan, atau yang sedang berada dalam ruang lingkup kita itu, tidak ada satupun di situ yang tidak mencerminkan Dia, yang tidak memberitakan Dia kepada kita, yang tidak memberitakan Dia
kepada mereka-mereka yang di sekitar kita. Nah, saya harap teman-teman bisa nangkap. Berbicara juga soal akal sehat. Akal sehat ini seperti yang saya katakan tadi, kita bisa survei. Menurut si A, menurut teman kita yang satu, mungkin akal sehatnya berbeda dengan teman kita yang lain untuk satu masalah. Itu bisa berbagai macam pendapat orang-orang. Ada yang masuk di akal sehatnya, ada yang tidak. Untuk satu masalah, belum untuk hal-hal yang lain. Untuk satu poin saja sudah memiliki banyak perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau mau dikatakan sosiologi ini secara ilmuwan dunia ya, mereka menyimpulkan, Auguste Comte menyimpulkan bahwa sosiologi ini berdasarkan dari penelitian, kolaborasi dengan akal sehat, dan akhirnya menghasilkan satu kesimpulan yang tidak spekulatif, yang tidak mengira-ngira. Pada akhirnya ketika saya pelajari, saya teliti, banyak sekali juga hasil-hasil observasi dari ilmuwan tertentu termasuk Auguste Comte disempurnakan ataupun diperdebatkan, dipertanyakan oleh ilmuwan yang lain, ilmuwan sosiologi yang lain. Demikian. Yang menurut akal sehat mereka berbeda. Nah, saya coba menerangkan saya bukan menerangkan, saya ingin menyatakan kepada teman-teman satu hal terkait dengan akal sehat ini, dan saya minta kita renungkan apa yang ingin saya ungkapkan ini, minta tuntunan Roh Kudus. Benar tidak bahwa Yesus Kristus satu-satunya akal sehat bagi saudara dan saya? Satu-satunya. Tidak ada di dunia ini yang bisa masuk di akal sehat kita sebenarnya, teman-teman. Ini dalam, ini luas. Saya mungkin masih terbatas dalam menjabarkannya. Karena begini, sesuatu yang sifatnya masuk akal dan tidak masuk akal sehat itu bukan cuma soal hal-hal yang sifatnya supranatural. Misalnya ketika seseorang berkata kepada kita, oh ada uang bisa tiba-tiba jatuh dari langit muncul di dompet Anda. Nah, kita pasti akan berpikir, oh ini tidak masuk akal sehat. Nah, ini soal akal sehat ini bukan sebatas itu, teman-teman. Maksudnya, semoga bisa paham ya. Akal sehat ini bukan sebatas seperti hal-hal yang kita lihat mustahil, tapi terjadi begitu. Lalu kita katakan, oh tidak masuk akal, begitu. Nah, akal sehat ini bukan sebatas itu. Karena jika kita bisa menerima kenyataan dari orang tertentu atau kenyataan dari lingkungan kita dengan akal sehat, ya, kita bisa menerima itu dengan akal sehat, kita tidak akan marah, kita tidak akan berselisih. Itu yang banyak sekali dikatakan di Perjanjian Baru ya, mengenai Yakobus ya, kalau tidak salah, kamu berdoa tapi kamu tidak menerima, kamu marah ya. Bisa tangkap? Jadi kita anggap sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita itu tidak masuk akal sehat kita. Kita tidak mampu menerimanya dengan akal sehat. Respon kita tidak dengan akal sehat. Jadi kalau kita mau mencari-cari di dunia ini, siapa yang berakal sehat sebetulnya? Ilmuwan pun tidak. Tokoh-tokoh apapun tidak, teman-teman. Tidak ada satupun manusia yang berakal sehat. Hanya satu, Yesus Kristus. Mau berakal sehat, terima dia sebagai akal sehatmu. Tundukkan akal logikamu kepada akal dan pikiran Kristus. Dia akal sehat. Nah, ini yang saya bangga sekali ketika saya mendapati Kristus secara pribadi, ya. Dia menjadi utuh di dalam segala hal. Kristosentris, ada kaitan dengan kristologi ya. Kristosentris. Di situ saya dapat, luar biasa Yesus Kristus ini. Karena ilmu itu, teman-teman, sebenarnya bukan soal pengkajian kita lewat baca buku ini itu. Itu bagian dari ilmu. Tapi ilmu yang sesungguhnya dia harus berpribadi di dalam kita. Nah, ilmu ini Yesus Kristus. Dia harus berpribadi di dalam teman-teman dan saya, di dalam saudara dan saya. Ketika dia berpribadi menjadi berkat, menjadi ilmu, menjadi hidup, menjadi segala sesuatu di dalam saudara dan saya, teman-teman dan saya, maka itulah ilmu yang akan mengilmukan saudara dan saya.
Dia menundukkan segala sesuatu dari dalam kita. Begitu. Kalau cuma soal bicara penundukan luaran, banyak sekali ya para conqueror atau penakluk-penakluk sepanjang sejarah yang pada akhirnya gagal. Di tengah jalan, di ujung jalan mereka kelihatan hebat, berjaya, akhirnya gagal. Banyak sekali. Ya, para penakluk-penakluk dunia. Tetapi Yesus Kristus, dia datang, dia menjadi penakluk, pemenang, itu bukan secara lahiriah. Dia mengambil alih diri kita, menaklukkan kita dari dalam diri kita. Hingga inilah yang disebut kita bisa menaklukkan dunia. Karena kita menaklukkan diri kita. Kita puas. Kita mulai belajar puas dengan keadaan hidup kita, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita usahakan, dengan apa yang nanti kita dapatkan. Kita menikmati dia dalam segala hal. Kita bisa menyikapi semua dengan akal sehat. Begitu. Nah, inilah kebenaran Kristus. Kita, dan yang hasilnya tidak mengira-ngira. Ya, manusia kan mengira-ngira jalan, teman-teman. Semua ilmu ini, semua pengkajian ini, semua pembangunan ini, apapun usaha yang dilakukan oleh manusia, ini hasil dari perkiraan. Ini hasil dari mengira-ngira. Ini hasil dari harapan. Harapan manusia itu mengira-ngira, bukan kepastian ya. Mengira-ngira. Nah, karena harapannya mengira-ngira, itu rentan terjadi masalah. Apakah penyelewengan atau perselisihan? Ini luas ya. Kalau misalnya saya kasih contoh dalam membangun proyek tertentu ya. Karena dasarnya dunia itu mengira-ngira tidak dalam mengira-ngira dalam harapan ya, mengira-ngira dalam harapan yang kepastiannya belum jelas sebenarnya ya. Karena dasarnya seperti itu, dia rentan bermasalah, rentan berselisih, atau dia bisa rentan dengan penyelewengan. Berselisih berarti dia bermasalah, terjadi masalah dalam pembangunan itu, atau penyelewengan, terjadi korupsi dan sebagainya dalam pembangunan itu. Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak hal-hal kompleks yang terjadi. Terkait dengan saya hendak memberikan contoh bagaimana manusia itu sifatnya spekulatif. Apa yang mereka lakukan oleh karena dosa dasarnya spekulatif. Dunia ini. Makanya tidak heran terjadi peperangan, perampasan, perselisihan, bahkan di dalam dunia gereja. Jadi gereja yang seharusnya mencerminkan kerajaan Allah telah terpapar atau telah menjadi sama justru dengan dunia ini. Karena ketika institusi gereja dia lebih ke arah tata organisasi, pada akhirnya ini menjadi hierarki dunia. Nah, ini rentan dengan masalah, teman-teman, berbeda dengan gereja masa awal. Nah, Yesus Kristus satu-satunya kepastian. Karena dunia ini tidak memiliki kepastian. Dunia ini spekulatif. Yesus Kristus itu kepastian. Dunia ini berencana dalam mengira-ngira. Kita berencana dalam kepastian. Kepastiannya apa? Yesus Kristus. Hasilnya apapun yang kita terima itu hasil dunia. Tapi ketika kita menyertakan Tuhan Yesus dan menikmati Yesus, maka apapun hasilnya kita menikmati bahwa Kristuslah kepastian di dalam segala hasil yang kita dapatkan. Ini disebutkan, kita tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Kita menjadi penakluk karena apapun realita hidup ini, itu tidak lagi berpengaruh pada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak berpengaruh pada damai sejahtera yang Dia berikan pada kita. Ini yang Tuhan inginkan terjadi. Bagaimana penyatuan, kamu di dalam aku di dalam kamu, Bapa di dalam kita. Saudara boleh buka kitab Yohanes, itu jelas sekali mengenai hubungan ya. Itu sosiologi, satu kesatuan hubungan antara Kristus dengan Bapa, Kristus dengan kita dengan Bapa, satu hubungan yang tidak terpisahkan. Ini sosiologi, ini hubungan yang benar. Nah, berhubung durasi dari video ini,
Saya pikir kalau sudah 30 menit lebih itu sudah begitu panjang. Jadi saya cukupkan sampai di sini mata kuliah Sosiologi Kristen lewat modul pelajaran kali ini. Tetapi nanti modulnya PDF saya akan berikan pada teman-teman. Dan jika ada kesempatan waktu lagi, kita akan bertemu dalam kesempatan berikutnya. Untuk lewat video belajar, modul video belajar, saya kira cukup dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Selalu berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Bapak Sosiologi, lewat Roh Kudus yang diam dalam kita, Roh Kristus yaitu Dia sendiri, Tuhan Yesus lewat Roh Kudus yang tinggal dalam kita itu, Dia yang selalu meluaskan wawasan kita, melapangkan hati kita, sehingga kita benar-benar yakin, memiliki prinsip yang benar, tidak spekulatif seperti dunia ini, memiliki akal sehat sebagaimana akal pikiran Kristus. Karena manusia dengan akal sehatnya itu bukan akal sehat, teman-teman. Ya, itu buah dari baik dan jahat. Kita butuh buah kehidupan. Itu Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Atau di dalam perjanjian lama di Taman Eden, buah pohon kehidupan yang tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Kita butuh itu. Itu yang bisa membaharui pengetahuan baik dan jahat hasil dari dosa yang ada pada kita. Sehingga hasilnya Yesus Kristus, nikmatnya Yesus Kristus dalam segala hal. Kristus yang dipermuliakan dalam teman-temanan saya. Akhirnya saya tutup dengan firman Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus, mengatakan bahwa kebanggaan mereka, bahwa mereka atau kami, kita ini memberitakan Injil Kristus. Yang kita beritakan itu Kristus, bukan yang lain. Amin.